Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita memulai perayaan Ekaristi kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Kita siapkan Kyrie, kemuliaan 347, 348. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-23 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa kasih itu merupakan dasar semua perintah. Kasih hendaknya diwarnai hidup bersama sehari-hari. Kasih dan kesetiaan Allah diwujudkan dengan selalu mencari yang hilang dan tidak ingin satupun umatnya hilang. Maka sebagaimana akan kita dengarkan dalam bacaan pada hari ini, kita sungguh-sungguh harus menyatakan kasih itu apapun dan bagaimanapun untuk keselamatan kita. Dan dengan demikian lewat kasih dan kita nyatakan bagi orang lain walaupun itu menyakitkan, akan membuat dia tentu pengharapan seperti itu untuk mulai bisa berubah dan bertobat. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di hadapan Allah kita semakin menyadari kasih itu bagaimana kita hidupi. Terlebih pada saat kita menegur saudara-saudari kita dengan kasih, lalu bagaimana suasana batin kita di hadapan Tuhan, mari kita sejenak renungkan. Dan dengan demikian kita menyadari segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, seraya juga mempersembahkan seluruh niat dan doa-doa kita. Kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang ingin kita doakan atau minta doa dari kita. Mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Ibu Margareta Gerta yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-45 pada hari ini. Juga dalam minggu-minggu ini, mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun panggilan hidup dalam hidup berkeluarga.
Juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang Maha Adil, penuh cinta kasih dan belas kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki hukum cinta kasih diwujudkan juga bila dituntut pengorbanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surga, Wi Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanlah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Karena itulah tujuan hidup kami terlebih dalam kebersamaan. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, rahmat kehidupan. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya. Cara khusus bagi Ibu Margareta yang boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-45 pada hari ini. Juga atas rahmat ulang tahun bagi anak terkasih David dan Yonatan. Semoga dengan rahmat ulang tahun bertambahnya usia bagi saudara-saudari kami, anak kami ini, mereka semakin hidup, bijak, sehat walafiat, penuh semangat dan senantiasa menikmati kedamaian dengan ketentraman, kebahagiaan bersama seluruh keluarga. Terlebih bagi anak terkasih Yonatan, semoga mujizat Tuhan sungguh nyata baginya dalam seluruh usaha yang diupayakan oleh keluarga secara khusus baik kedua orang tua Erika dan Ferdi, sehingga orang tuanya juga sungguh semakin menemukan kekuatan rahmat berkat yang kami percaya berasal daripada-Mu, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama usaha keluarga dan para dokter perawat serta siapa saja yang menanganinya. Kiranya mereka yang sakit boleh mendapatkan pemulihan kembali. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan pertama, pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa pun untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.
kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanmu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pembacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jikalau ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apabila yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, waktu saya masih di seminari dulu, ada satu kegiatan yang menurut saya pada saat itu cukup indah dan bagus, yang disebut dengan Correctio Fraterna, di mana setiap angkatan berkumpul 1 kali 1 bulan untuk saling mengingatkan dalam seluruh tingkah laku, perbuatan dan perilaku selama 1 bulan itu. Untuk apa semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Untuk saling mendukung dalam panggilan. Karena ada rasa cinta untuk saling menghormati, saling menghargai, dan sungguh mau dan ingin untuk saling menerima sebagai sahabat teman. Pada saat itu saya hanya merasa bahwa ini sesuatu yang bagus. Pada hari Minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mendengarkan bacaan yang mengarahkan kita untuk melihat hal ini, menasihati untuk menyelamatkan. Baik kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, yang namanya menasihati itu adalah kewajiban kita secara moralitas kehidupan untuk menyatakan kepada orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Bahkan kalau memungkinkan kepada siapa saja. Seringkali kita merasa dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dimarahi oleh orang tua kita. Kita dimarahi oleh guru kita. Kita dimarahi oleh senior kita atau banyak pengalaman lain. Sebenarnya bukan dimarahi, tetapi justru karena itu adalah tanda perhatian dan di dalam dirinya ada rasa cinta. Karena bagaimana mungkin saya mau menegur begitu saja orang yang saya tidak kenal sama sekali, kecuali kalau itu sungguh akan membahayakan diri saya. Atau mungkin
juga membahayakan orang lain. Dan pada saat itu kita menegurnya walaupun kita tidak kenal. Mungkin kita mengatakan hati-hati Pak dan seterusnya. Upaya menegur atau menasihati untuk menyelamatkan saudara kita itu merupakan upaya yang benar di mata Tuhan. Sebab selaras dengan warta kitab suci pada hari ini, Yesus ingin agar kita tidak mengabaikan seorang saudara yang hidup dalam dosa atau kesalahannya itu. Sebaliknya, ia menghendaki agar kita menolongnya agar bisa kembali ke jalan serta ke jalan iman yang benar dan selamat. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi Yesus menghendaki agar kita harus melakukannya dengan cara yang pantas tanpa mempermalukan yang bersangkutan, yaitu pertama-tama dengan cara menegurnya di bawah 4 mata. Jika dia tidak mau mendengarkan, kita bisa meyakinkan dia dengan bantuan 2 atau 3 orang sebagai saksi. Bahkan kalau tidak mau, maka kita bisa membawanya dalam kelompok yang besar, jemaat istilahnya dalam kitab suci, bila hal itu sungguh sangat diperlukan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam dunia perjanjian lama para nabi biasanya diutus oleh Allah kepada umatnya untuk menyuarakan pertobatan agar mereka diselamatkan. Maka Nabi Yeskel dalam bacaan pertama pada kesempatan ini kita dengarkan ditetapkan oleh Allah sebagai penjaga umat Israel untuk memperingatkan mereka akan kejahatan dan dosa-dosanya supaya mereka bertobat. Kalau aku berfirman kepada orang yang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Kita bertanggung jawab secara moralitas atau secara moral untuk kejahatan yang dibuatnya. Kenapa kita tidak mengingatnya? Rasul Santo Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita mendengarkan warta gembira itu biasanya melalui orang lain. Apalagi pada zaman sekarang ini. Sulit sekali kita katakanlah menemukan warta itu, karya keselamatan itu dari pengalaman hidup kita langsung. Seperti dalam perjanjian lama. Karena kalau hal itu terjadi itu masih sangat membutuhkan banyak proses dalam kehidupan kita untuk membuktikannya. Tetapi biasanya melalui orang-orang lain. Maka Rasul Santo Paulus mengatakan, kalau ada orang yang meleset dari apa yang diinginkan oleh Tuhan karena ketidaktahuannya, maka baginya adalah sesuatu yang harus diingatkan bagi kita yang telah memahami dan mengertinya terlebih dahulu, maka wajib hukumnya untuk menyatakan itu bagi mereka. Itulah karya keselamatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita telah mengupayakan bagi orang lain yang kita rasa, bagi anak kita, bagi orang yang kita cintai, mencintai dalam seluruh kehidupan, lalu mengingatkannya dalam seluruh kehidupan, tentu sebagai rasa cinta kita akan terus menerus mengupayakannya itu dalam seluruh kehidupannya supaya dia bisa berbalik atau bertobat dan mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan Tuhan. Tetapi mungkin bagi orang yang sedikit saja kita cintai, maka apa yang dikatakan dalam bacaan Injil pada hari ini mungkin itu akan tercapai. Artinya sepertinya ada batasnya saja. Kalau dia tidak mendengarkan pada saat ditegur 2 dengan 4 mata atau 2-3 orang dan dibawa kepada jemaat, dan mereka tidak mau lagi, anggaplah bahwa dia adalah orang kafir, artinya tidak percaya kepada Allah.
Tetapi kalau orang yang sungguh kita cintai, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita sayangi dalam seluruh kehidupan kita, kita selalu berusaha untuk mencari daya upaya dan tidak akan membiarkan itu terjadi kecelakaan atau kejahatan baginya, itu pasti. Maka lewat ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, cinta atau kasih itu adalah dasar dalam segala hukum dan menuntut kita untuk sungguh melakukannya dalam seluruh kehidupan. Maka janganlah kita merasa bahwa kita dibenci kalau ada orang yang menegur kita. Justru dengan teguran dan ada orang yang mau mengarahkan kita, kalau hati kita sungguh sangat terbuka dengan itu, maka itulah sikap kerendahan hati di dalam seluruh kehidupan. Dari mereka juga yang memberikan teguran dan sapaan itu atau menginginkan supaya kita bertobat, tentu dari dirinya kita berharap bahwa ini adalah sungguh-sungguh teguran yang ikhlas, penuh kerendahan hati dan bukan dengan kesombongan. Karena kalau kita menegur dengan kesombongan, Bapak Ibu saudara terkasih, kita yang terlebih dahulu jatuh ke dalam dosa. Karena saya merasa lebih suci dan lebih murni, lebih benar daripada orang itu, maka saya menegurnya. Menurut saya ini sedikit keliru. Apalagi kalau sudah mulai diskusi, lalu akhirnya sepertinya kita mempertahankan bahwa sayalah yang paling benar dan kau salah. Menurut saya ini ada sedikit kekeliruan. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka hal ini akan menyakitkan dalam seluruh kehidupan. Karena kita membenarkan diri kita sebelum kita mempersalahkan orang lain. Dan itulah kesombongan rohani. Bahwa saya merasa lebih suci, lalu saya menegur orang yang saya lihat melakukan kesalahan, itu keliru. Tetapi justru karena saya tahu bahwa demi keselamatan bersama, maka saya memberikan teguran ini. Tetapi kalau Anda tidak mau, maka biarkanlah itu menjadi bagian dalam kehidupan saya, dan Anda akan menikmati buah dari apa yang Anda juga pikirkan. Dalam kitab suci Bapak Ibu saudara terkasih, banyak teks yang mendukung hal itu. Dan teks yang biasa juga menjadi bagian permenungan dari ini adalah, yang kau masuk dalam sebuah kota atau rumah, sampaikanlah salam kepada orang itu. Kalau orang itu menerima salam itu, maka salam itu akan tinggal di dalam rumah itu, dalam hati orang itu, dan engkau juga akan tetap merasa damai. Tetapi kalau orang itu tidak mau menerimanya, maka kebaskanlah debu di kakimu yang berasal dari rumah itu atau dari tempat itu, dan membiarkan orang itu dalam seluruh kehidupannya untuk menemukan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kerendahan hati juga akan menolong kita untuk terbuka dan rela menerima teguran dari saudara-saudari kita ketika kita jatuh dalam dosa. Bila kita mendengarkannya dan bertobat, maka kita telah sungguh menetapkan dalam seluruh kehidupan kita sesuatu yang sangat berharga. Maka kebahagiaan yang boleh kita alami dan rasakan, dan kalau dia bertobat, maka kita juga akan semakin menikmati kebahagiaan itu bersama dengannya. Maka marilah kita mohon dalam perayaan ini supaya kita tetap terbuka kepada kasih Tuhan, karena Dia terlebih dahulu menyatakan kasih itu, mengutus putranya sendiri, mengorbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan kita. Kesetiaan dan ketaatan dituntut dan ditopang oleh kerendahan hati, maka karya penyelamatan Allah akan menjadi sempurna, seperti Bapa menyatakan kesempurnaan karyanya itu dalam diri putranya Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai pengikutnya juga akan semakin berusaha untuk menemukan kekuatan, sikap penuh penyerahan diri kepada Tuhan,
dengan semangat kesetiaan dan ketaatan, dengan semangat rendah hati, dan lewat itu hidup kita akan semakin diperbaharui untuk sampai pada kepenuhannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Pada hari ini Yesus berjanji, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Maka baiklah kita berdoa bersama kepada Allah Bapa kita dengan kata-kata ini: Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu merupakan tempat berdamai serta melindungi kehidupan dan segala sesuatu yang baik. Semoga para pemimpin gereja selalu mempunyai keberanian untuk menunjukkan dengan terus terang apa yang tidak baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi semua orang yang telah ditempatkan bersama oleh Tuhan, teman-teman sekeluarga, sekampung, sekota, mereka yang bekerja bersama di satu tempat, serta semua persekutuan ya Bapa, semoga kami semua terdorong oleh cinta kasih, bergaul satu sama lain dengan terbuka dan jujur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi mereka yang menderita karena kekerasan dan ketidakadilan, karena prasangka, diskriminasi, dan kebencian. Ya Bapa, semoga mereka yang mengalami perlakuan kurang adil tidak menjadi tawar hati dan pahit. Dan bagi mereka yang di antara kami yang pernah mengalami sendiri perlakuan kurang adil, semoga dapat mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi kita yang tinggal bersama di paroki ini, ya Bapa, semoga kami tidak mengadili atau meremehkan satu sama lain, melainkan bersedia menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada saudara-saudari kami, serta menjaga nama baik mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan kami. Kami senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada minggu-minggu ini. Secara khusus bagi Ibu Margareta Gerta yang pada hari ini Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-45. Anak terkasih kami David dan Yonatan, kiranya dengan berkat-Mu yang Kau nyatakan kepada saudara-saudari kami ini, mereka semakin tumbuh dewasa, sehat walafiat, semakin menemukan semangat hidup,
bahagia dan damai dalam seluruh kehidupan bersama dengan seluruh keluarga. Terlebih bagi Yonatan, semoga mujizat-Mu terjadi baginya dalam kehidupannya. Dari seluruh usaha yang dinyatakan oleh kedua orang tuanya, Erika dan Ferdi, sehingga kedua buah hati David dan Yonatan ini sungguh semakin menemukan yang terbaik lewat pendampingan kedua orang tuanya, seluruh keluarga, dan siapa saja yang mendampinginya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Kami juga mensyukuri segala rahmat panggilan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih rahmat panggilan untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Dan juga rahmat panggilan dalam hidup berkeluarga bagi saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya di minggu ini. Kiranya dengan berkat persatuan dan kebersamaan yang mereka jalani, sampai pada saat ini mereka semakin menemukan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dalam seluruh kehidupan bersama seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga kuasa kasih-Mu semakin meneguhkan mereka yang sakit melalui usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga, para dokter, para perawat, suster dan siapa saja yang menanganinya. Melalui tangan-tangan itu Tuhan, orang sakit boleh mendapatkan pemulihan kembali yang kami percaya berasal daripada-Mu lewat bakat dan talenta yang Kau percayakan kepada mereka yang terpanggil untuk menangani orang sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Senang di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, dengan keyakinan bahwa Putra-Mu ada di tengah-tengah kami berdoa, tolonglah kami untuk percaya akan kebaikan tiap-tiap orang dan untuk menerima dengan sabar satu sama lain, karena Engkau telah berbuat baik kepada kami dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhur
salibnya. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu sebagai kenangan akan cinta kasih putramu kepada kami. Semoga kami pun dapat meneladan dia, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadiratmu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghadapi
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Laksana rasa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rasa rindu akan air,
jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah, hidup wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di mana ke Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan, tapi akan mempunyai terang kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dan menghidupkan kami dengan santapan sabda dan sakramen surgawi Karisti Kudus. Semoga berkat anugerah Putramu yang sedemikian besar, kami dapat bertumbuh dalam iman, agar layak mendapat bagian yang tetap dalam hidupnya. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 9-10 September 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 2-3 September 2023 sebesar Rp18.600.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp15.150.000. Kolekte Jumat pertama 1 September 2023 sebesar Rp1.942.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp928.000. Kolekte misa Mandarin
sebesar Rp437.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Brian Tiro dan Stevi, Jimmy Yapari dan Yuvika Yuliana Winaldi sebagai pengumuman ketiga. Cecilia Siska Johan dan Jackson Andreas, Erwin Pangiawan dan Emi Chiang sebagai pengumuman kedua. Jimmy Johan dan Gabriela Fania Tafi, Vincentius Richard Liu dan Yan Yu sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 16 September 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Yang kelima, pertemuan rutin WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 11 September 2023 jam 5 sore di Aula Paroki lantai 4. Yang keenam, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 September 2023. Bagi yang ingin mendaftar, dipersilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi di minggu misa pertama pada hari Minggu ini. Secara khusus tentunya terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, pembaca lektor, Prodekon, pembagai komuni, dirigen bersama dengan organis, misinar, dan kolektan serta semua yang mengambil bagian, juga kelompok dekorasi dan sound system yang juga senantiasa dengan semangat pelayanan untuk menyatakan yang terbaik demi lancarnya seluruh perayaan kita pada kesempatan ini dan setiap kali ada perayaan. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percaya
dia kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Santo Mikael, malaikat agung, jagalah kami dalam pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan tipu daya si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, semoga Allah menghardik setan, dan Engkau Pangeran Bala Tentara Surga, dengan kekuatan Allah, lemparkanlah ke dalam neraka setan dan roh-roh jahat yang mengembara di dunia untuk menghancurkan jiwa-jiwa. Amin.